minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama yang insya Allah selalu kami taati segala fatwa dan nasihat-nasihatnya. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Mai Dedu LCSH MESY yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, untayan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bermuajaah, bertatap muka, bersilaturahim di kajian online ini dalam nikmat iman Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kecintaan dan salam kerinduan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur dan sebagai khotamul anbiya, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja akan saya bacakan susunan acara kajian online pada siang hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, acara yang keempat acara inti atau mau'idhah hasanah, acara yang kelima yaitu sesi tanya jawab dan yang akan ditutup dengan doa. Demikian serangkaian acara yang insya Allah akan kita jalani nanti. Baik, marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ala hadihnya wa ala kulli niyatus salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu dari Salamah dari Bustanul Ulum Timun. Kepada Ibu dari Salamah kami persilakan.
Maaf, Bu Dari Salamah, bisa dinyalakan dulu mute-nya? Ini sambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua. Amin, amin. Baik, teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Terima kasih. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Maidedu LCSH MESY dengan tema pengkategorian ayat Makkiyah dan Madaniyah dan alasan wahyu atau asbab nuzul. Kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Maidedu kami persilahkan. Tafadhal Bapak Ustadz. Cek suara jelas? Ya, jelas. Suara jelas? Suara jelas, volumenya kurang tinggi. Kurang besar tinggi. Kurang besar volumenya. Jelas? Udah, alhamdulillah. Berarti harus begini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana futuhal arifina rasikhina fil ilm. Allahumma zidna ilman nafi'a wa barik fi hayatina ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, peserta kajian online, perantau kajian online yang berada di Hong Kong, saudara-saudaraku, alhamdulillah saya senang sekali bisa ketemu, bisa berdialog secara langsung dengan saudara-saudara saya yang berada di perantauan di Hong Kong sana. Mudah-mudahan selama di Hong Kong, Ibu, Bapak selalu sehat. Ya, selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan aman. Amin. Saya merasakan hidup di perantauan itu seperti apa, ya, terutama kalau sudah rindu dengan yang namanya tanah air, ya, sampai gado-gado pun kadang dijadikan alasan sebagai kerinduan. Ya, baik, saya diamanati untuk menyampaikan tentang kategorisasi ayat berdasarkan makiyah, madaniyah, kemudian alasan wahyu atau asbab nuzul. Nah, di akhir nanti akan saya sampaikan apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita ambil hikmah dari adanya kategorisasi ini. Hadirin sekalian, bahwa saya sudah meng-share materinya. Sebelum kita memasuki apa itu madaniyah, apa itu makiyah, nah, tentunya saya ingin terlebih dahulu menyampaikan apa itu Al-Quran. Al-Quran dari akar kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca, qira'atan atau Qur'anan. Artinya apa? Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran adalah bacaan. Sehingga peran Al-Quran ini ya dibaca. Tidak akan disebut sebagai Al-Quran kalau kita tidak membacanya. Maka Al-Quran harus dibaca, harus dipelajari, harus dipahami, harus dimengerti, lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baru Al-Quran itu ada faidahnya, ada manfaatnya. Nah, kemudian fungsi Al-Quran yang paling utama adalah hudan. Hudan petunjuk ya. Hudan itu petunjuk. Bapak Ibu yang di Hong Kong, saya kira ketika bekerja di sana, kalau misalkan tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan, saya kira tidak akan mendapatkan kerjaan. Saya kira kalau misalkan tidak memiliki ilmu, maka setiap bekerja atau melakukan pekerjaan salah terus. Maka agar tidak terjadi itu semua, butuh panduan, butuh belajar. Caranya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini panduan dalam bekerja saja, kita ada panduannya. Yang kerja di pabrik, yang kerja di rumah, dimanapun bekerja, semuanya ada panduannya, ada aturannya. Itulah hudan, itulah petunjuk. Kerja saja ada panduannya. Bagaimana dengan hidup kita? Maka hidup kita dipandu oleh Al-Quran. Hidup kita diarahkan oleh Al-Quran. Sekarang bagaimana Al-Quran akan memberikan petunjuk, akan memberikan hidayah. Kalau kitanya saja tidak membaca, ya kan? Untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan informasi bagaimana cara hidup yang benar, memahami tentang akhirat, memahami tentang hakikat hidup kita ini, ya kita harus membaca Al-Quran. Kita tidak akan mendapatkan informasi apapun dari Al-Quran kalau kita tidak pernah membacanya. Maka dari kajian ini, agar Al-Quran itu berfungsi dengan baik terhadap kehidupan kita, maka harus rajin membaca. Paling tidak ada dua yang akan kita dapatkan.
dari membaca Al-Quran ini. Yang pertama nilai ibadah. Nanti akan saya sampaikan di poin ketiga. Yang keduanya akan mendapatkan ilmu, informasi, petunjuk, pedoman, dan lain sebagainya. Di situ kita akan mendapatkan. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan fungsi manfaat dari Al-Quran, ya harus rajin membaca. Nah, yang kita hasilkan dari nilai ibadah diantaranya adalah setiap huruf, kalau kita sederhanakan bahasanya ya, satu kebaikan. Itu dikali 10. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan. Kata Nabi bahwa Al-Quran itu kalau dibaca, setiap hurufnya punya 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan ini bisa dilipat gandakan. Bukan alif lam mim atau yang tadi dibaca alif lam ro itu satu huruf, tidak, tetapi alif sehuruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, sekarang kalau kita konversikan dengan uang atau kita konversikan dengan kerja kita, diriwayatkan begini. Satu kebaikan di dunia, ya, satu kebaikan di akhirat, kalau kita konversikan dengan nilai kebaikan di dunia itu sama saja dengan, bahkan tidak bernilai, bahkan lebih nilainya. Kita nih membiayai anak kita. Mulai dari mengandung, siapkan susunya, siapkan pakaiannya, proses persalinan dan lain sebagainya, sampai besar, sampai kita meninggal, itu tuh belum terbandingi, belum terbayar kebaikannya. Jadi dikisahkan begini, sebelum hisab, setelah bi'sah, dari proses kehidupan kita ini, Ibu, Bapak, ya, proses kehidupan kita ini masih panjang. Kita ini baru di alam dunia. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nanti ada kehidupan selanjutnya itu alam kubur. Setelah alam kubur, menunggu nanti kiamat, baru kebangkitan. Nah, di saat kebangkitan, di saat kebangkitan ini, kita menunggu hisab. Nah, di saat menunggu hisab ini, dikisahkan bahwa ada seorang anak dan seorang ayah yang saling bertemu. Seorang ayah dan seorang anak saling bertemu. Namun apa yang terjadi ketika ayahnya melihat anaknya itu membalikan wajahnya, memalingkan wajahnya, tidak mau melihat ayahnya. Kemudian ditekati, bukankah kamu anakku? Jawab anaknya, ya betul, saya anak. Bukankah aku telah membiayaimu, menyekolahkanmu, memberimu apa saja yang kamu minta? Ya betul. Saya tidak mau balasan. Semua itu tidak mau balasan, tapi saya cuma minta satu kebaikan saja. Satu kebaikan. Seorang ayah minta satu kebaikan dari anaknya. Apa jawaban anaknya? Hayhat. Innama aksya mimma taksya. Kata anaknya, oh enggak mungkin saya kasih kebaikan saya. Kamu takut sama Allah, sama saya juga takut. Jadi nilai satu kebaikan dikonversikan dengan pengabdian, pengorbanan orang tua semasa hidupnya untuk anaknya itu masih belum cukup. Maka sangat berharga. Sangat berharga dan sangat memiliki nilai yang luar biasa. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kalau ada kesempatan kita untuk berbuat baik, segera lakukan. Dengan membaca Al-Quran, satu huruf bernilai 10. Tadi satu kebaikan saja, itu tidak sebanding dengan pengorbanan selama hidupnya orang tua. Untuk anaknya, pengorbanan untuk anaknya. Ini tentu menjadi bahan renungan untuk kita semua ya Bapak Ibu, bahwa kesempatan hidup ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik. Jadi ayo terus, jangan bosan-bosan. Makanya saya, Masya Allah, ini senang sekali. Meskipun di perantauan, tetapi tetap semangat untuk ngaji, untuk belajar. Tentu saya berharap juga diajak, kan ribuan tuh teman-teman kan, diajak. Tentu mengajaknya tidak harus dengan ceramah, karena dakwah itu tidak harus ceramah. Ya,
mengajak orang untuk berbuat baik tidak harus pakai ceramah. Tentu ada strategi-strategi lain. Itu yang berkenaan dengan nilai kebaikan Al-Quran. Nah, sekarang apa itu Makiyah dan Madaniyah? Makiyah dari kata Mekah ya, yang disifatkan atau yang dinisbatkan ke Mekah. Itu Makiyah. Kalau Madaniyah yang dinisbatkan atau yang disandarkan kepada kota Madinah. Bisa dilihat di di layar itu saya sampaikan Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan yang memiliki hubungan erat dengan kejadian atau tempat atau penduduk kota Mekah. Itu disebut dengan Makiyah. Nanti kenapa kok saya nyampaikannya ada kejadiannya, ada tempatnya, ada penduduknya. Selama ini kan kita kenalnya ayat yang turun di Mekah, sudah selesai. Ternyata tidak sampai di situ. Ada yang berhubungan dengan sejarah atau kejadian, ada yang berhubungan dengan tempat, ada yang berhubungan dengan objek yang disampaikan, yaitu penduduk Mekah. Jadi ayat yang berhubungan dengan tadi itu disebut dengan Makiyah. Kalau Madaniyahnya adalah ayat-ayat yang diturunkan yang memiliki hubungan erat dengan baik kejadian maupun tempat ataupun penduduk kota Madinah. Ya. Jadi ada di Al-Quran itu ada ayat Makiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makiyah, ayat yang berhubungan dengan Mekah, sejarah Mekah, tempat Mekah, lokasi Mekah, dan penduduk Mekah. Kalau Madaniyah, ayat yang berhubungan dengan Madinah. Ya penduduknya, ya kisahnya, ya tempatnya. Adapun asbab nuzul atau alasan wahyu, asbab itu jamak ya, dari kata sabab. Nah, sabab ini sebab. Kalau kita sebab ya. Atau hukum kausalitas. Kenapa ayat itu turun? Biasanya karena ada kejadian ataupun sebelum kejadian misalkan. Nuzul adalah turun ayat. Nah, sederhananya begini asbab nuzul itu. Sejarah atau momentum yang menyebabkan ayat itu turun. Sejarah atau kisah atau momentum yang menyebabkan Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berarti sederhananya ayat itu kan hanya ditujukan kepada satu objek itu. Ya betul. Namun ada kaidah secara umum bahwa ayat yang turun baik di Mekah, ayat yang turun baik di Madinah, ayat yang turun kepada perorangan, pembelajarannya, hukumnya adalah untuk umum. Makanya ada ungkapan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran ayat tersebut atau kandungan ayat tersebut, ya, kandungan ayat tersebut sifatnya untuk umum, untuk umat Islam pada umumnya. Itu yang dimaksud dengan asbab nuzul. Nah, bagaimana kita mengkategorikan ini ayat Makiyah, ini ayat Madaniyah? Ada ketentuan ayat-ayat itu adalah ayat Makiyah atau ayat Madaniyah. Para ulama membagi menjadi 3. Para ulama menjadikan doabit. Doabit itu ketentuan. Ada 3 ketentuan ayat itu disebut Makiyah atau Madaniyah. Yang pertama berhubungan dengan kejadian atau sejarah ataupun hijrah. Ayat Makiyah dikategorikan sebagai ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah, ayat yang turun itu disebut dengan Makiyah. Berarti kalau setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Itu yang pertama, kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, berdasarkan tempat. Ayat yang turun di Mekah disebut dengan Makiyah. Ayat yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Saya ulangi, berhubungan dengan tempat. Ayat yang turun di Mekah namanya Makiyah.
ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Kaidah yang ketiga adalah ayat itu objeknya kemana nih? Bahasa Arabnya khitab. Ya, khitab. Objeknya kalau ke orang-orang Mekah, ke penduduk Mekah, berarti nama ayatnya Makkiyah. Kalau objeknya untuk orang-orang Madinah, berarti ayat tersebut disebut dengan ayat Madaniyah. Ketiga tadi ya, hijrah, kalau sebelum hijrah Makkiyah, kalau setelah hijrah Madaniyah. Yang kedua, lokasi, kalau di Mekah namanya Makkiyah, kalau di Madinah namanya Madaniyah. Yang ketiganya kepada penduduk, kalau objeknya penduduk Mekah berarti Makkiyah, kalau objeknya penduduk Madinah berarti Madaniyah. Sekarang kita lihat ketika kita membaca Al-Quran, kira-kira ini ayatnya ayat Makkiyah atau suratnya Makkiyah atau Madaniyah. Nah, kita bisa cek dari ciri-cirinya. Ini adalah ciri-ciri ayat Makkiyah nih. Yang pertama ada seruan ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kenapa kok masih pakai manusia? Karena umat muslim yang sedikit, kemudian kultur yang begitu banyak, ya, masyarakat yang belum masuk Islam juga sangat banyak dan bahkan mendominasi waktu itu di Mekah. Maka seruannya adalah ya ayuhan nas. Yang keduanya ada lafaz ya ayyuhalladzina ya bani Adam. Ya bani Adam, seruan untuk manusia sama saja. Wahai anak keturunan Adam. Yang ketiganya biasanya membahas atau kisah-kisah tentang nabi dan umat-umat terdahulu. Kalau ada pembahasan tentang umat terdahulu atau para nabi, berarti itu kisahnya atau ayat itu adalah ayat Makkiyah. Kemudian ayat tersebut mengupas sejarah Nabi Adam dengan iblis selain di surat Al-Baqarah. Berarti ayat itu adalah ayat Makkiyah. Selanjutnya ayatnya bernuansakan sujud tilawah. Ayat sajadah. Biasanya kalau kita membaca Quran, ayat sajadah itu ada lambang sejadahnya itu di akhir. Nah, itu di situ kita disunahkan untuk sujud. Ada 15 tempat, ada 15 ayat ayat sajadah. Berarti itu adalah surat atau ayat Makkiyah. Kemudian yang terakhir suratnya diawali dengan huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, kemudian ha mim. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf yang dibaca sesuai dengan namanya. Jadi misalkan hamim bukan bacanya hama, tapi ha sendiri, mim sendiri. Kayak tadi baca alif lam ra kan? Nah, itu nama huruf muqatta'ah. Alif lam ra. Ya. Alif lam ra itu namanya huruf muqatta'ah. Selanjutnya ciri ayat Madaniyah. Ciri ayat Madaniyah ini seruannya adalah seruannya ayyuhalladzina amanu. Kemudian membahas tentang mana yang wajib, mana yang harus dikerjakan. Kemudian membahas tentang perilaku ya, sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Kemudian ayatnya berbicara tentang hudud. Hudud itu hukuman. Berbicara juga ayatnya tentang ciri orang-orang munafik. Karena memang di Madinah sudah banyak muslim. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebagainya. Ada yang hanya cari cari aman saja. Ya. Nah, itu banyak juga munafiknya. Kemudian berkenaan dengan fikih. Ya, fikih ibadah ataupun fikih muamalah, jual beli, utang piutang dan sebagainya, berkenaan dengan bermasyarakat, bernegara, itu ayatnya ayat Madaniyah. Termasuk diizinkannya untuk peperangan. Itu pun adanya ayat Madaniyah. Yang perlu saya garis bawain di sini berkenaan dengan ayat Madaniyah yang mengizinkan peperangan, bahwa kalau ada ungkapan Islam itu berkembang dengan peperangan, itu salah. Ya, itu salah. Kita cek, kita analisis.
perang itu kebanyakan di kota Madinah atau di perbatasan kota Madinah. Kira-kira pertanyaannya, kalau musuhnya dari Mekah, perangnya di Madinah, itu orang Madinah yang nyerang atau orang Mekah yang nyerang? Kan orang Mekah yang nyerang. Umat muslim hanya bertahan. Gitu ya. Jadi peperangan semuanya terjadi di wilayah kota Madinah. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa umat muslim hanya mempertahankan keimanan dan tempat tinggalnya, yaitu Madinah. Nah, ini adalah daftar daripada ayat-ayat Makkiyah. Ini sangat banyak. Nanti silahkan dengan kelompok masing-masing kalau mau dihafal. Itu udah saya sebutkan nama suratnya, kemudian artinya, kemudian jumlah ayatnya. Kalau nggak sanggup menghafal nggak sanggup menghafal Al-Quran, ya minimal hafallah nama-nama surat, ya kan? Minimal hafal nama-nama arti nama-nama surat, atau syukur-syukur hafal juga ayatnya, jumlah ayatnya. Lebih baik lagi kalau selama di Hong Kong ditarget, saya harus sehari 1 ayat misalkan. Itu kalau 30 tahun di Hong Kong, itu pulang itu sudah hatam 30 juz hafid. Betul. Ya harus diprogram. Ya, harus diprogram karena kebaikannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini adalah ayat-ayat Makkiyahnya. Nah, itu di share itu ya. Nah, ini ayat Madaniyah dengan artinya, nanti bisa materinya bisa di share. Selanjutnya, apa yang bisa kita petik dari Allah menurunkan ayat di Mekah, menurunkan ayat di Madinah? Saya bahasakan di sini adalah sosiokultur dan budaya. Kita harus pahami dulu ya, ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, bahwa perbedaan Mekah dengan Madinah. Yang pertama dari lokasi saja. Kalau Mekah itu lokasinya itu pegunungan dan perbukitan. Ya, karena memang Mekah dibahasakan dengan wadi. Wadi itu lembah. Jadi memang isinya pegunungan semua. Kalau gunung, kalau di kita mungkin pegunungan isinya hutan, tanaman, pohon. Kalau di sana batu. Ya, batu. Jadi tidak ada tanaman. Kalau batu ketika kena panas, ya, kena sinar matahari di musim panas, maka panasnya akan berlipat-lipat. Karena memantulkan hawa panas juga. Sudah sinar mataharinya panas, ada musim panas, kena angin, pantulan dari Maaf Bapak, suaranya tidak ada. Mohon maaf Bapak, Ustadz suaranya hilang. Kita tunggu sebentar, Ukhti Vila. Bapak Ustadznya masih suaranya belum ada ya. Mute-nya Bapak, mute-nya belum dibuka. Mute. Ya. Oke. Sudah? Sudah jelas, alhamdulillah. Baik. Kalau Madinah itu dataran, hanya di perbatasan Madinah itu pegunungan. Kemudian Mekah itu pusat bisnis dari dulu. Makanya ada ayat Quraisy itu ya menceritakan tentang pusat bisnis. Ya. Kemudian kalau Madinah itu pertanian banyaknya. Kemudian Mekah menjadi pusat urbanisasi atau para pendatang dari berbagai kabilah. Dan dulunya memang Mekah ini sepi. Begitu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail ke Mekah, kemudian ada sumber air sebagai sumber kehidupan, maka jadilah ramai. Kita perhatikan, yang menghidupkan, yang mendirikan kota Mekah adalah wanita.
Yang saat ini 24 jam aktivitasnya itu hidup. Ibadah, sosial, bisnis, itu hidup. Jadi wanita luar biasa. Sepanjang sejarah memang luar biasa wanita itu. Tidak ada kota di dunia yang sehebat Mekah. Yang hidupnya 24 jam. Untuk ibadah, untuk bisnis, dan lain sebagainya. Nah, itu siapa pendirinya? Adalah Siti Hajar. Jadi harus bangga. Nah, kalau di Madinah adalah penduduk asli betul, hanya di sana sangat banyak sekali kobilah-kobilah atau suku-sukunya. Nah, apa yang bisa kita petik pelajarannya dari ayat yang diturunkan di Madinah dan ayat yang diturunkan di Mekah dari bentuk wilayahnya, kemudian peran kota tersebut, kemudian pendatangnya atau penduduknya, maka kita akan banyak belajar atau kita bisa belajar bahwa ketika Allah turunkan ayat baik di Mekah maupun di Madinah, ketika Allah turunkan ya ayat itu di Mekah dan di Madinah, itu ayat tidak berubah visi misinya. Risalahnya tidak berubah. Tetap tauhid. Tetap tauhid. Ya, tetap visi misi tauhidnya itu tetap. Membawa misi Islam, membawa visi Islam bahwa tauhid mengesahkan Allah, itu tetap. Dengan masyarakat Mekah yang seperti itu dan dengan masyarakat Madinah yang seperti itu, Al-Quran atau ayat tetap visi misinya. Tidak berubah. Yang kedua, justru dengan model yang banyak ini, Al-Quran bisa menyatukan. Ingat di surat Ali Imran, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Antar kabilah di Mekah itu, antar penduduk di Mekah, antar pendatang di Mekah itu dulu itu ribut. Makanya ada 300 lebih Tuhan. Ada 360 sekian patung yang ada di sekitar Ka'bah. Masing-masing kabilah, masing-masing suku itu punya Tuhan masing-masing. Ini aja udah nggak damai gitu tuh. Tetapi begitu Islam datang ke Mekah, ayat turun di Mekah, didamaikan oleh Islam, didamaikan oleh Al-Quran. Disatukan. Ya. Begitu juga di Madinah. Antar kabilah itu suka peperangan. Nah, visi atau misi menyatukan yang dilakukan oleh Al-Quran ini tetap. Di Mekah disatukan, bahkan menjadi saudara, di Madinah pun juga sama. Selanjutnya, dengan banyaknya atau berbagai profesi, kalau di Mekah adalah pedagang, kalau di Madinah ada petani, ya, Al-Quran atau Islam mewarnai masyarakatnya, apapun profesinya. Di sini saya ingin menekankan, kita jangan merasa rendah. Apapun kerja kita, apapun kerja Bapak Ibu di Hong Kong, selama itu baik, selama itu halal, selama itu thayyib. Ya. Jangan terus mengikuti cara pandang atau omongan orang. Ya. Kita itu kalau hidup ikutin omongannya orang capek. Ya. Si A begini, si B begitu, nanti capek. Kitanya satu harus ngikutin apa yang diinginkan orang. Capek. Makanya ada pepatah ridon nas goyatun la tudrok. Mencari keriduan manusia supaya orang ini suka semua ke kita, itu impian yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Maka harus jadi diri sendiri. Selama apapun kerjaan kita, apapun profesi kita, ya, selama itu baik, selama tidak melanggar syariat, ya, maka ayo jalan.
Siapapun kita. Orang mau ngomong A, B, C, D, dan seterusnya. Hidup Anda bukan mencari pujian orang atau cacian orang. Jangan sampai dipuji, lalu kita semangat, atau jangan sampai dicaci, lalu kita melemah. Bukan orang. Ya, orientasi hidup kita bukan orang, tapi Allah. Selama itu sesuai dengan syariat, terus jalan. Ya. Oke, orang mah hanya bisa mengomentari. Biarkanlah. Ya, yang penting itu bukan tidak mempengaruhi hidup kita. Maka apapun kita, profesinya harus bisa mewarnai di lingkungan. Kita Muslim dong. Di sana banyak, misalkan makanan-makanan yang disajikan yang tidak halal, atau misalkan pakaian-pakaian. Sebagai seorang Muslim, identitasnya jangan luntur. Pakai hijabnya, cari makanannya makanan yang halal, iya kan? Walaupun di sana banyak uang yang nggak jelas, tetap harus diambil yang halalnya. Begitu. Ini identitas. Ya. Jadi ketika kita menemukan teman-teman yang misalkan tidak sesuai, ya kita ingatkan. Jadi kita mewarnai yang namanya kehidupan di perantauan. Ya Allah, kadang bahagia, kadang sedih, tapi sedihnya lebih banyak, terutama pada saat mau tidur. Ya, mau tidur ingat serabi, tahu serabi? Mau tidur ingat sambal asem. Kalau di Cirebon itu ada sambal asem, ya, ada empal gentong. Itu terkadang masak sedapatnya, yang penting ini namanya empal gentong. Ya, yang penting warnanya kuning gitu kan, meskipun bukan. Baik, jadi seorang Muslim harus punya identitas dan bisa mewarnai apapun profesinya. Anda sebagai seorang tentara, Anda sebagai seorang pengusaha, Anda sebagai seorang polisi, apapun profesinya, belajar dari ayat tersebut, Makkiyah dan Madaniyah, bisa mewarnai orang-orang sekitar. Bukan kita malah yang diwarnai, tetapi kita mewarnai. Ya. Lingkungan itu kita yang membentuk. Jangan sampai kita dibentuk oleh lingkungan. Seorang Muslim harus punya identitas. Oke, kemudian membaur tapi tidak hilang. Ketika mewarnai, kita harus membaur ini. Ya, jangan merasa eksklusif. Ya, Muslim harus bisa masuk kemanapun. Tetapi kita tidak luntur, tidak hilang identitas kitanya. Gitu tuh. Kemudian di dalam menyampaikan, di dalam mewarnai, di dalam membaur, harus ada yang namanya bisa melembutkan. Ya, ketika kita mengenalkan Islam, ini orang ini belum waktunya, misalkan untuk ibadah ini atau untuk sholat dan lain sebagainya. Kita itu semuanya harus pakai kelembutan. Ya, supaya apa? Supaya banyak orang yang tertarik dengan keseharian kita. Sampai-sampai Al-Quran sendiri mencatat walaupun tafadhon ghalidhul qalbi. Kalau kita keras hati kita, orang itu akan pada kabur. Yang terakhir, kita mendakwahkan Islam dari belajar dari ayat Makkiyah dan Madinah itu selalu menyejukkan. Ayat turun di Madinah menyejukkan. Ayat turun di Mekah menyejukkan. Walaupun orang Mekah dengan orang Madinah berbeda, tetapi menyejukkan. Tampilkan seorang Muslim, seorang Muslimah yang menyejukkan, yang menyenangkan. Ya, jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita tidak menyejukkan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, belajar atau hikmah atau pelajaran yang dapat kita petik dari ayat Makkiyah dan Madaniyah, walaupun objeknya berbeda, walaupun tempatnya berbeda, walaupun kejadiannya berbeda, tetapi visi misinya tidak berubah, bisa menyatukan, mewarnai, membaur, melembutkan, menyejukkan, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini sangat fleksibel ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berpesan selama di sana, identitas seorang Muslim dan identitas orang Indonesia harus tetap dijaga,
bagaimanapun yang ada di sana adalah dutanya Indonesia. Baik buruknya penilaian orang asing terhadap Indonesia itu diantaranya yang menentukan adalah perilaku keseharian kita selama di sana. Orang mana ini? Sopan sekali. Indonesia. Apa agamanya? Muslim. Masya Allah. Ya kan? Akhirnya Muslim good. Indonesia good. Kan suka begitu tuh. Ya. Baik. Bapak Ibu, para peserta kajian online MPO ini, tentunya kita sebagai seorang muslim harus bisa mempromosikan ajaran Al-Quran, karena mempromosikan ajaran Al-Quran adalah tugas kita. Tugas kita, dan itu tugas mulia melalui apa? Melalui perbuatan kita. Ya, kalau mau ceramah barangkali kan harus bisa ayatnya, harus bisa dalilnya, harus ya ini kan. Minimal ceramah kita, dakwah kita itu adalah perilaku kita dari ucapan, dari perbuatan yang mencerminkan seorang muslim yang baik. Saya kira sudah sesuai ya waktunya untuk jatah saya menyampaikan materi. Baik, saya kembalikan kepada moderator Ibu Puji Astuti. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran kasiran Bapak Ustadz. Terima kasih atas tambahan ilmu-ilmunya. Semoga kita bisa mengambil manfaat, hikmah, dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya yaitu acara sesi tanya-jawab kepada Bunda Vila, Ukti Vila yang ingin ada pertanyaan untuk Bapak Ustadz. Dipersilahkan. Boleh sebutkan nama dan asal majelisnya ya. Tafadhal. Bunda Vila, Ukti Vila, silahkan dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ibu Isma. Dari mana Ibu? Kepada Bapak Ustadz yang sangat kami muliakan, kami sangat terharu dan menyentuh apa yang disampaikan. Dan apa yang disampaikan Bapak Ustadz itu menjadi visi dan misi kita di sini. Kami semuanya dari semua atas nama majelis semuanya dan saya dari Majelis Taman Idola mengucapkan ribuan terima kasih atas supportnya dan doanya. Semoga kami semuanya bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan tentu tidak tidak memungkiri kita semuanya tidak bisa berjalan tanpa bimbingan dan tuntunan terutama dari Bapak para HI yang ada di Lembaga Bengkong. Terima kasih. Dan saya ingin menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan atau visi dan misi sebagai umat Islam dimanapun kita berada. Saat ini kan saya itu berada di Hong Kong bekerja dengan majikan saya ini. Bagaimanapun mempertahankan apa yang menjadi akidah kita dengan perjuangan yang sangat gigih, bahkan harus berkorban jiwa dan raga. Dan semuanya itu kita hanya ingin mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa kita dan mendapatkan pahala apabila diterima oleh Allah. Nah, ini saya tanyakan, dan saya itu memiliki kitab suci bahasa Kantonis. Nah, kemudian saya itu tidak bisa membaca dengan bahasa Kantonis. Terus saya menyuruh majikan saya. Nah, otomatis majikan saya itu saya suruh membaca, terus saya tulis dengan bahasa Latin. Nah,
majikan saya itu tidak wudu, tidak bersuci, dan bahkan tidak mengucapkan ta'awud atau kalau bismillah ada di situ tuntunannya. Itu dengan harapan di hati semoga Allah memberikan hidayah kepada majikan saya, itu yang menjadi visi dan misi saya. Tapi hukumnya gimana itu, Ustaz? Baik, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi gini, Ibu siapa tadi? Ibu Siti Aminah Isma. Ibu Siti Aminah Isma. Dimanapun ibu berada, mbak-mbak berada, ibu-ibu berada, bapak-ibu berada, sejatinya kita ini hidup sedang mencari ridho dan karunia Allah. Ya, hanya caranya yang beda-beda, lahannya yang berbeda-beda, profesinya yang berbeda-beda. Ibu ditakdirkan oleh Allah rizkinya ada di Hong Kong. Ya, gak usah minder. Harus bangga, harus semangat, harus ya Allah, harus berterima kasih. Ya kan? Takdir rizkinya ada di ada orang takdir rizkinya di rumahnya ada, di tanah air ada, di luar negeri banyak. Ya, ada yang takdir rizkinya di malam hari, ada yang di siang hari, ada yang takdir rizkinya di tempat yang baik, ada takdir rizkinya untuk mencari rizkinya di di tempat-tempat yang penuh dengan ancaman dan lain sebagainya. Mencari rizki adalah satu keharusan, meskipun caranya itu adalah nasib, kita bisa menentukannya. Tetapi kalau kita sudah ada di sana, itu sudah harus kita ikhlas, ridho, menerimanya. Artinya seperti itu. Nah, harus disyukuri. Harus disyukuri. Kalau hidup kita ngeluh terus, atau minder terus, maka ada yang salah pada cara pandang hidup kita. Berarti kita ini hidup ingin dinilai oleh orang. Ya, kalau kita hidupnya ingin dinilai oleh orang, ya jadi begitu, tidak pernah menemukan kenyamanan. Jadi saat ini yang berada di perantauan sana, syukuri bahwa Allah menyediakan rezekinya di sini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, visi misinya sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim harus tetap menjaga identitas keislaman. Ada beberapa teman-teman yang memang boleh sholat, ada yang tidak boleh sholat, ya kan? Nah, ketika yang ketemu dengan majikan yang baik, menerima kita boleh sholat, bahkan mengerti tentang agama, artinya toleran, ya, menyediakan makanannya, misalkan yang halal dan lain sebagainya, maka karunia yang luar biasa. Ada juga mungkin yang tidak boleh sholat, ya, tidak disediakan makanan yang haram terus. Itu bagaimana nanti? Allah maha pengampun, Allah maha bijaksana. Namun kita harus bisa mensiasati hal-hal yang tentunya wajib dilakukan. Misalkan sholatnya dengan apa namanya, cari-cari waktu yang bagaimana, ya, yang memungkinkan, atau misalkan gerakan-gerakannya juga tidak harus seperti ketika kita sholat, kalau memang itu akan mengancam nyawa kita. Namun alangkah baiknya memang sebelum kita menentukan kerja di mana, harus ada perjanjian terlebih dahulu, saya kira, bahwa saya seorang muslim harus boleh untuk menjalankan ibadah saya. Yang ketiganya, kalau misalkan tadi punya majikan, mudah itu hukumnya gimana, ya, mampunya baru segitu. Yang menilai ibadah Mbak itu bukan majikan, bukan diri kita, juga bukan manusia. Kalau yang menilai itu manusia, selalu penilaiannya tidak sesuai, selalu subjektif. Ya. Allah itu maha menilai
sesuai dengan kemampuan dan keilmuan hambanya. Itu ya Mbak ya. Ya, memang dalam ibadah ada ketentuan, ada syaratnya, ada rukunnya, ada ilmunya. Tetapi kalau kita ilmunya belum sampai ke situ, mudah-mudahan Allah maklumi. Namun kita tetap harus belajar, apalagi sekarang fasilitas belajarnya HP itu kita bisa manfaatkan untuk mencari ilmu kan, bacaan ini dan lain sebagainya. Nah, adapun yang saat ini dialami, kita doakan mudah-mudahan majikannya dapat hidayah, ya, dapat hidayah, bisa menerima Islam. Kita jangan menilai orang itu saat ini, ya. Dan tugas kita bukan menilai manusia, Mbak. Majikan saya bla 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 bla, bukan tugas kita menilai itu. Kalau ada yang tidak sesuai, kita doakan saja. Kalau memang nyuruh nggak berani, ngomongin juga nggak berani, kita doakan. Gitu tuh. Jangan pernah kita katakan, wah si A itu ahli maksiat, atau si A itu jahat, si B. Jangan. Ya. Karena bisa jadi di akhir hayatnya bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, berislam dengan sebaik-baiknya Islam, Allah terima Islamnya, dia menjadi ahli surga. Oke, jadi kuncinya kita nggak boleh jadi juri, ya. Kita jangan jadi juri manusia, menilai kebiasaan orang ini begini. Nanti hidup kita capek dengan menilai orang. Itu ya Mbak ya. Jadi dalam ibadah betul ada ilmu. Nah sekarang manfaatkan fasilitas yang ada, itu tuh. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dipahami, saya kira bisa bertanya dengan teman-temannya yang bisa komunikasi, atau dengan pihak majelis taklimnya, atau dengan dompet du'afanya, atau dengan para ustadz-ustadznya. Saya kira insya Allah itu akan menjadi kebaikannya. Jadi berkenaan dengan ibadah yang dilakukan saat ini, Allah itu maha tahu kemampuan dan keilmuan kita. Oke, ketika kita terbatas dengan keilmuan, bukan berarti kita diam saja. Tetap kita juga harus belajar. Jangan sampai begini, jangan sampai kita bangga dengan awam. Wah sama orang awam lah nggak usah belajar, jangan. Tetap, hari ini saya nggak bisa ta'awud, besok harus bisa ta'awud. Caranya gimana ya? Caranya belajar. Mengena tidak jawabannya Mbak? Ada gambaran? Gimana Ibu Isma? Dengan penjelasan Bapak Yang Ustaz. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Yang ingin saya tanyakan, saya punya kitab suci berbahasa Kantonis. Kemudian saya itu meminta majikan untuk membacanya. Karena saya nggak bisa membaca bahasa Kantonis. Terus saya pindah ke bahasa Latin. Nah, hukumnya begitu itu gimana? Karena majikan saya suruh itu dengan senang hati juga. Cuman memegang kitab suci itu tadi yang berbahasa Kantonis itu tidak berwudu, itu hukumnya gimana? Itu Al-Qur'an ya yang berbahasa Kantonis ya, yang terbitan Arab Saudi ya? Iya, tapi yang terbitkan dari Universitas Hong Kong, Islam di sini. Tidak ada orang lain yang bisa ini kecuali majikan. Karena mungkin keterbatasan kami keluar rumah selama pandemi ini, jadi saya meminta majikan dengan alasan semoga majikan juga bisa membaca. Amin. Dan siapa tahu Allah juga memberikan hidayah dan mengerti tentang Al-Quran, gitu maksud saya. Itu bagus sekali cara dakwanya Mbak ini. Jadi gini Mbak, yang berkenaan dengan wudhu ya. Iya. Ayat yang berhubungan dengan wudhu, ataupun ayat yang la yamassuhu ilal mutahharun, kalau kita runtut dari sejarah awalnya bahwa Al-Quran itu belum berbentuk mushaf, ya. Al-Quran yang bertuliskan Arab itu
belum berbentuk mushaf. Nah, penafsiran la yamassuhu ilal mutahharun, banyak versi tafsirannya bahwa ayat ini menunjukkan yang menurunkan atau yang membawa pesan Al-Quran ini hanya orang malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang selalu suci dan bersuci, yaitu para malaikat. Satu, ya, itu karena memang mushafnya belum berbentuk jilidan itu. Maka kalau kita merujuk pada tafsiran tersebut, bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran yang berbahasa Arab tanpa wudu? Ahli fikih sebagian membolehkan, ya. Apalagi kalau Qurannya berbahasa apa tadi, Kantoni ya. Oke. Namun pada turunannya berhubungan dengan adab, etika. Setelah Al-Quran disusun jadi satu sebagai bentuk etika kita, maka dianjurkan untuk berwudu. Paham ya Mbak ya? Berwudu. Jadi selama kondisinya seperti itu masih bisa dibolehkan Mbak, insya Allah. Dan niatnya Mbak agar majikan ini tersentuh hatinya dengan membacakan dan menuliskan, saya kira luar biasa, untung tidak tersinggung ya. Mudah-mudahan itu jalan kebaikan Mbak untuk mengislamkan majikan tersebut. Siapa tahu sekarang usahanya ya hasilnya bisa jadi setelah Mbak pulang ke Indo atau setelah sekian tahun bisa jadi baru mengenal atau masuk Islam. Tinggal doakan saja. Oke Mbak ya? Iya. Boleh Mbak, boleh. Terima kasih, karena beliau sering tanya-tanya tentang kenapa harus berhijab, kenapa tidak makan babi, kenapa harus makan cuma halal. Dan selama ini majikan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Jadi di sini kami memberikan juga yang terbaik untuk majikan dengan cara apa yang kita mampu sebaik mungkin. Dan karena saya memiliki kitab ini, dan saya menarik ini Mbak, menarik. Ya. Ini menarik Mbak. Mbak kalau misalkan ditanya oleh majikan kenapa makannya harus yang halal, kenapa harus berhijab, jawabannya harus pakai rasional ya Mbak ya. Iya. Nggak usah pakai ini kata Qur'annya nanti dulu karena belum wayahnya. Misal, kenapa harus berhijab? Misal ya, nih Bapak majikan atau Ibu majikan, kalau misalkan saya punya permen 2, yang satu saya kupas, yang satu saya biarkan, lalu saya lempar ke tanah untuk milih, kira-kira milih yang mana, yang masih ada bungkusnya atau yang sudah dikupas. Nanti kan dia akan menjawab yang masih dibungkus. Kenapa? Karena masih bersih. Begitulah agama kami mengajarkan kami untuk berhijab supaya tidak supaya tidak kotor, supaya tidak dilihat banyak orang. Ya, kita pakai hijab selalu supaya bersih terus dan kualitasnya kalau makanan mah ya tadi higienis. Contoh seperti itu. Terus kenapa harus yang halal, harus yang thayyib? Saya tidak tahu kalau di Hong Kong YouTube itu dibuka atau tidak ya. Kalau di Cina itu kan ditutup ya, diblokir, hanya pakai aplikasi lain untuk membukanya. Itu bisa sebagai pengantar. Misal, kenapa harus yang thayyib? Ya, berikan contohnya nih, babi kenapa haram? Karena kandungannya bla 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 bla. Biarkan dia bermain dengan alam pikirannya sendiri dengan apa yang kita perlihatkan tadi, Mbak. Begitu saya kira itulah dakwahnya, Masya Allah. Mbak ini kalau saya boleh katakan lebih dari ustazah, Mbak. Jadi bukan sekedar bekerja, bukan sekedar cari uang ya, tetapi juga Mbak sambil menjadi ustazah, sambil berdakwah. Luar biasa.
Saya sangat tersentuh Mbak usahanya. Syukur-syukur teman-teman yang lain juga bisa strategi-strategi dakwah ini bisa dilakukan untuk para majikannya atau untuk apa namanya orang yang memang perlu sentuhan-sentuhan keislaman. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Kami semuanya bisa melaksanakan dan apa yang semampu kita dengan penuh keikhlasan dan yang terutama dapat izin dari keluarga. Terima kasih atas jawabannya. Saya mohon diri karena saya ini lagi di rumah. Jadi untuk yang lain kami persilakan dan terima kasih kepada Bapak Mangga. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Bapak Ustadz atas jawabannya dan syukran kasiran pada Ibu Siti Aminah Isma. Beliau memang di sini memang ustadzah kami di majelis kami. Terima kasih Ibu. Baik, Bunda Villa, Ukti Villa semuanya silahkan yang ada ingin dipertanyakan kepada Bapak Ustadz, ada pertanyaan silahkan. Boleh sebutkan nama dan dari majelisnya. Saya ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Laili dari Majelis Al-Istiqomah cabang Cimsacoy yang berada di Masjid Cimsacoy. Pertanyaan saya tentang seputar aurat, Ustaz. Begini, karena di dalam majelis saya seringkali jika ada suatu acara ataupun milad ataupun itu Isra Mi'raj atau apa, atau mungkin ada lomba, itu saya sering ikut lomba dai begitu istilahnya. Dan sepengetahuan teman-teman semajelis itu, saya dulu pernah pergi ke Arab Saudi, juga pernah haji. Dan dulu tahun 2013 saya juga ikut haji dari Hong Kong melalui almarhum Syekh Ali Jaber. Nah, pertanyaan saya begini, di saat saya yang terakhir kali ikut dakwah, yang terakhir kali sebelum pandemi benar-benar tidak boleh mengizinkan kita berkumpul, itu ada salah satu yang mengutarakan unek-uneknya ke saya, bahwasanya saya itu udah berani berbicara di depan publik istilahnya. Terus kenapa tidak sebaiknya harus ditutup rapat, istilahnya seperti cadar ataupun kita pakai istilahnya sarung tangan. Apakah seorang yang ikut atau menyebarkan agama Islam melalui dakwah itu harus tertutup rapat seperti itu? Itu pertanyaan saya. Dan saya juga mempunyai minat untuk tertutup, tapi karena majikan mengizinkan saya, alhamdulillah, sholat, makanan yang halal, dan anaknya pun alhamdulillah sampai sekarang dari doa makan, doa tidur, sampai syahadat anaknya sudah saya ajarin, karena dari bayi saya asuh sampai sekarang 13 tahun. Tetapi yaitu karena saya udah pernah mencoba libur keluar rumah, dari rumah itu udah pakai nikob, tapi majikan bilangnya menakutkan gitu. Jadi karena alasan itu saya belum bisa untuk benar-benar menutup aurat seperti yang diajarkan Islam. Terima kasih Ustaz. Baik. Ibu Nur Laili ya, Bu Hajah. Masya Allah. Kam sana fi mamlaka? Nafisita sana Ustaz. Ya salam, kithir. Fi Abkhasa talata sana, fi Riyadh talata sana. Abha, salah sana. Riyadh, salah sanawat. Nah. Insyaallah. Baik, Ibu Nur Eli, terima kasih atas pertanyaannya.
menarik sekali usaha beliau ini untuk mendakwahkan Islam. Anak-anaknya majikan diajarkan doa, makan, bahkan syahadat. Ya Allah, saya terharu sekali. Apa yang dilakukan ibu tidak bisa dilakukan, belum bisa dilakukan oleh, belum bisa dilakukan oleh saya. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi terkait dengan auratnya perempuan ini masuk pada wilayah kajian fikih. Nah, yang berhubungan dengan menutup aurat itu kan ada yang bersifat mendesak sifatnya, ya, mendesak atau doruri yang memang harus ditutup. Nah, apa yang harus ditutup? Fikih mengajarkan yang memang tidak terlihat warna kulit dan lekukan tubuh. Syarat dari aurat atau pakaian menutup aurat itu tidak tampak warna kulit dan tidak tampak lekukan tubuh. Jadi kalau kita pahami lekukan tubuh di sini berarti kalau pakaian yang ketat. Kalau tidak tampak warna kulit berarti di sini yang tidak transparan, ya kan? Nah, tujuannya supaya tidak mengundang mata nakal laki-laki. Ya, sebenarnya kalau laki-laki setiap bisa saja sih setiap berjalan ketemu perempuan suruh tutup mata itu sebenarnya sudah merem, itu sudah menutup aurat sebenarnya. Nah, berkenaan dengan tadi syarat menutup aurat bahwa lekukan tubuh tidak tampak, kemudian warna kulit juga tidak terlihat. Kalau yang darurat tadi yang harus ditutup, nah itu yang sesuai seingat saya di surat An-Nur ya, untuk memanjangkan kerudung dan lain sebagainya agar tidak tampak lekukan-lekukannya. Adapun yang berhubungan dengan menggunakan cadar, ini sifatnya masih perbedaan pendapat dan ada yang mengatakan bahwa ini bersifat apa istilahnya penyempurnaan. Karena sejatinya ya kita kelihatan wajahnya dan kelihatan telapak tangannya di dalam sholat saja itu boleh, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan seorang ustazah harus tertutup semuanya, misalkan, selama hal-hal yang bersifat urgen tadi, yang bersifat darurat tadi itu tertutup, menurut saya itu sudah cukup. Ya, apalagi kalau misalkan menyampaikannya dengan sesama wanita, saya kira tentu kan biar lebih leluasa. Kalau ditutup atau dengan bernikab itu kan salah satu tujuannya ya biar tidak mengundang laki-laki untuk berbuat hal yang tidak pantas terhadap kita. Jadi gitu ya. Selama Mbak masih sebatas itu dan belum memiliki kesiapan, mudah-mudahan Allah memiliki atau Allah memaklumi ya Mbak ya. Selagi hal yang prinsip tadi tidak terlihat kulitnya atau tidak transparan dan tidak kelihatan lekukan tubuhnya. Yang terpenting adalah aurat batin, Mbak. Aurat batin itu apa? Saya bahasakan gitu ya. Jadi begini, ada orang yang, mohon maaf, bukan saya mendiskriminasikan atau saya menyudutkan ya. Ada orang yang Masya Allah tertutup semua, tetapi di depan kamera tiktokan lenggat gitu ya. Kita doakan untuk mereka mudah-mudahan tidak terus-menerus mengumbar jogedannya di depan kamera. Kalau misalkan untuk menyeramahi orang itu Mbak harus semuanya tertutup semua, yang padahal itu tidak menjadi
primer, ya, tidak menjadi primer kebutuhannya, maka nanti nggak mulai-mulai mengingatkan teman-teman, Mbak. Gitu ya. Ya, saat ini apa yang Mbak bisa lakukan, lakukan. Bisa dimengerti ini, Mbak? Bisa Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu bikhair. Masya Allah, syukuran kasiran Bapak Ustadz atas jawabannya dan Ibu Nurlaili dari TSD. Kepada Bunda Vila, Putri Vila, masih adakah yang ingin pertanyaan untuk Bapak Ustadz? Dipersilahkan. Masih ada? Masih Kita ada. sampai jam berapa ini, Mbak Puji? Ini sudah hampir waktunya, sudah hampir habis Bapak Ustadz. Oh gitu. Iya. Apa ditutup dengan doa saja Bapak Ustadz? Saya yang ikut yang di Hong Kong. Oh iya, Bunda Vila dan Ukti Vila, masih adakah pertanyaan? Kalau Bapak kan? Berhubung waktunya sudah hampir jam 4 nggih, untuk doa insya Allah pas ya nanti jam 4 pas finish acaranya. Oh iya, Alhamdulillah. Baik, beresmi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas semua jawabannya. Terima kasih, kita semua bertambah ilmu. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat, dan kita bisa mengambil hikmahnya dari semua jawaban yang Bapak Ustadz sampaikan tadi. Dan acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Silakan untuk Bapak Ustadz Maidedi, kami persilahkan untuk memimpin doanya. Baik, kita tutup. Sebelum saya tutup, apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada kekeliruan, itu karena kebodohan yang saya miliki. Kalaupun ada sesuatu yang benar, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan atas bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang menimpa kepada umat manusia berupa virus corona ini cepat diangkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma irfa'anna al-bala. Allahumma irfa'anna al-bala. Ya Allah, angkatlah, hilangkanlah dari kami bencana dan musibah wabah ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan untuk kami semua dan untuk teman-teman kami yang berada di Hong Kong. Berikan kepada mereka kesehatan, keluasan rizki dan keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas semuanya. Salam dulu.